Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.1 listrik dinamis kelas 12 pertemuan ketiga. Sebab yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik tidak bercabang dan rangkaian listrik yang bercabang. Ada dua macam tadi. Tidak bercabang itu apa? Nah, rangkaian yang tidak bercabang ini ada keterangan. Rangkaian di atas adalah rangkaian tidak bercabang. A1 dan A2 adalah ampere meter. Ampere meter 1, ampere meter 2. Sedangkan L adalah lampu. Ada dua lampu juga, L1 dan L2. Sedangkan RG adalah hambatan geser. Hambatan ini adalah bisa dirubah sesuai kebutuhan yang kita harapkan. Sedangkan E adalah elemen atau baterai. Di sini E berarti dia adalah kutub positif. Yang panjang itu adalah kutub positif. Sedangkan yang pendek adalah kutub negatif. Kutub yang panjang ini kita beri tanda dulu, yaitu di sini adalah plus, kemudian yang di sini adalah min. Artinya arus mengalir dari positif sini, ini arus, nah seperti ini menuju ke negatif. Nah ini arus I. Jadi dari ini ke sana. Kemudian lanjut berikutnya, setelah nilai hambatan geser diubah-ubah, ternyata angka yang ditunjukkan oleh ampere meter 1 dan ampere meter 2 ini sama. Ini meski dirubah berapapun, angka ampere meter di sini misalkan A1, misalkan 1 ampere, A2 juga 1 ampere. Jadi A1 akan sama dengan A2. Artinya apa? Ampere itu alat pengukur arus listrik. Berarti arus pada situ, rangkaian situ pada 1 sama dengan rangkaian pada arus 2. Jadi di sini kan ada I1, arus 1, kemudian di sini ada I2. Ternyata besarnya sama. Jadi artinya apa? Jadi besar kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian tidak bercabang di mana-mana sama besar. Berarti I total, jadi ini I, misalkan ini yang keluar itu adalah I total. Jadi I totalnya itu sama dengan arus yang masuk, misalkan I1 sama dengan yang keluar misalkan I2. Jadi kalau ini ada titik percabangan di sini. Nah, ini titiknya ya. Ini titik. Maka yang dikatakan misalkan ini menuju titik, masuk menuju titik, dan ini keluar, ini akan sama. Kenapa? Karena rangkaiannya tidak bercabang. Yang ini biasa dikenal dengan rangkaian seri. Rangkaian listrik bercabang yang kedua, ini ada gambar 5.8. Ada keterangan di sini. Rangkaian di atas adalah rangkaian bercabang. Titik A dan titik B disebut titik cabang. Titik A itu ada yang di sini, ada di sini. Bentar. Ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, setelah nilai hambatan geser dirubah-rubah, ternyata angka yang ditunjukkan oleh ampere meter 1, ini ampere meter 1 saya tulis, ampere meter 1 sama dengan jumlah angka yang ditunjukkan oleh ampere meter 2 dan ampere meter 3, sama dengan jumlah yang ditunjukkan oleh, kita jumlah 2 dan 3. Nih. Kemudian sama dengan, di sini ada sama dengan lagi angka yang ditunjukkan oleh ampere meter 4, A4. Kalau ini saya tulis sebagai I1, jadi ini I1, di sini I1 dari A1, kemudian ini masuk ke sana menjadi ini titiknya ya. Ini titiknya masuk ke titik ini I1 misalkan. Ini keluar dari titik ini ke sana berarti I4 karena ini ada 4. Kemudian di sini ada A2, berarti di sini ada I2, kemudian di sini ada I3. Kita perhatikan
titik A. Jadi yang masuk ke titik A ini ada I masuk. I masuknya hanya I1. Ini I1. Sama dengan yang keluar dari titik ini ada 2, I2 dan I3 begini. Plus I3. Kemudian sama dengan kalau ini ada titik lagi kita masuk, yang masuk adalah I2 dan I3, yang keluar hanya I4. Begini maksudnya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ini dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Kita perhatikan titik yang A. Misalkan di titik A. Kita lihat titik A. Untuk titik A, I masuknya adalah I1. Ini I1. Ini I1. Nah, itu perhatikan titik ini tadi. Ya, ini titik ini A adalah I masuknya 1. Yang keluar ada I2 dan I3. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian kalau kita perhatikan titik B ada yang masuk, ada yang keluar. Masuknya I berapa? Kita lihat titik B ini. Yang masuk adalah I2 dan I3. Berarti I2 ditambah I3 sama dengan yang keluar adalah I4. Gini maksudnya. Jadi kalau dijabarkan seperti ini tadi. Berikutnya ada rangkaian hambatan di sini, yaitu rangkaian seri tadi yang sudah dijelaskan. Rangkaian seri itu rangkaian apa? Rangkaian yang tidak bercabang. Jadi rangkaian yang tidak bercabang. Ini dikenal dengan rangkaian seri, tidak bercabang. Nah, ini ada keterangan, jika terdapat beberapa hambatan di rangkaian seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka masing-masing hambatan itu dialiri arus listrik yang sama besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa arusnya misalkan I total karena tidak bercabang. Misalkan ini masuknya A, ini I tot, itu. Kemudian keluarnya kan ini I1. Maka I masuk, jadi saya tulis I masuk sama dengan I ke. I mas sama dengan I ke, yang masuknya ke titik A ini adalah I tot. I tot sama dengan I keluar, I keluarnya adalah I1. Kemudian di sini dijelaskan lagi di titik B. Di titik B kan ini ada I1. Masuknya I1, keluarnya I2 ini I2. Maka dikatakan I1 sama dengan I2. Jadi kalau ditulis dengan lengkap bisa ditulis I tot sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi pada rangkaian seri atau tidak bercabang arusnya adalah sama. Arus listrik sama besar. Ini sama dengan di sini. Nah, ini kemudian kita lihat di sini besar tegangannya. Kita pakai tegangan dari rumus VAC, kita dikatakan VAC. Ada di sini V-nya. V-nya adalah ini A sampai C. Ada 2 V di sini, VA dan VB, atau dikenal VAB dan VBC. Jadi VAC adalah penjualan VAB dan VBC. Yang IAC, I-nya kan sama. Berarti kan I kali R, RAC. Jadi saya tulis di sini tidak apa-apa. I kali RAC sama dengan I kali RAB, kemudian ditambah I kali RBC. Nah, di sini bisa dituliskan RAC adalah R1. RAB adalah R1. Nah, ini bisa ditulis I kali R total kan berarti ya. R tot bisa saya tulis I kali R1 ditambah I kali RBC-nya berapa? R2. Begini.
Nah ini. Nah di sini karena I-nya sama bisa saya coret. Maka tinggal apa? I tot ini ya, I tot, R tot gitu kan ya. Maaf kok I tot, R tot. Enggak. R tot sama dengan berarti R1 ditambah R2. R tot itu R total. Nah ini. R totalnya adalah seri. Nah ini dari sini. Ini. Nah ini kalau rumus secara istilahnya ditanya berapa I-nya pakai persamaan sigma ohm vary ya, berarti hukum ohm, berarti sigma RI juga bisa. Jadi kalau ini itu dari hukum ohm. Nah, ke sini dari ohm ri ya, ri, maka bisa kita masukkan R-nya sigma R dan sigma E. Kalau ditanya I tinggal sigma E dikalikan dibagi pembagian ya, sigma R. R-nya pakai R ada banyak di sini, kita pakai R total. R totalnya adalah kita masukkan berarti sigma E dibagi R totalnya adalah rangkaian seri. Kalau ada hambatan dalam kita jumlahkan dengan hambatan dalam. Ini adalah I-nya. Rangkaian hambatan paralel. Jika terdapat beberapa hambatan di rangkai paralel, paralel ini berarti yang bercabang atau dikenal tadi rangkaian bercabang. Nah, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka masing-masing hambatan itu memiliki beda potensial yang sama. Seperti pada arus air, kalau ketinggiannya sama berarti beda ketinggiannya kan juga di titik yang sama, berarti beda ketinggiannya adalah sama. Berarti di sini ada V, misalkan di sini ada E total, berarti di sini E total. Nah, ini kemudian di sini ada E1, misalkan di sini ada E1 atau V1, kemudian di sini ada E2. Ini kalau dihubungkan secara paralel, ini kan dua titik ini mempunyai perbedaan potensial yang sama. Kalau pada arus air perbedaan ketinggian yang sama, maka di sini ada V1 atau dikenal dengan apa? E1, sedangkan V2 dikenal dengan juga E2, ini akan sama. Berarti V1 sama dengan V2 kalau secara paralel. Sehingga kita bisa menerapkan hukum ohm vary di sini pakai V adalah jika kita punya V sama dengan R kali I gitu ya. Nah ini berarti sama dengan V total ini, yang ini kan punya E tot ya. Nah, E tot E1 E2 yang V tot itu penjabarannya bisa seperti E tot di sini. Ini sama-sama satuannya, ini elemen beda potensial ya sama-sama. Nah di sini maka kita bisa menjabarkan dari ohm vary di sini, maka V adalah R kali I, kemudian di sini sama dengan R kali I, kemudian di sini juga R kali I-nya. Ini ohm vary-nya sama. Bagaimana kita sekarang arus? Kita lihat arusnya ya. Jadi ini sudah jelas sama, sekarang kita arus. Arusnya bagaimana? Kita lihat I masuk. I masuknya ada I tot di sini. Titik ini ya, ini ke I-nya, keluarnya I1 ditambah I2. Kita masuk I masuk sama dengan I-ke. I masuknya apa? I masuk ke titik ini titik. Masuk sama dengan keluar kemana? Titik ini. Yang masuk katanya I tot tadi. Yang keluar adalah I1 ditambah I2. Baru kita jabarkan di sini dari ohm vary tadi, maka I adalah di sini, maka I sama dengan V per R gitu. Kita masukkan di sini V per R, kemudian di sini kita masuk V per R, kemudian di sini kita juga masukkan V per R. Kita masukkan di sini total dan di sini total, kemudian ini 1 ini 2. Kita lihat di sini V totnya kan sama dengan V1 sama dengan V2. Berarti kita tulis saja V.
V per R tot gitu, karena dia V-nya sama. Ini V per R1, di sini adalah V per R2. Nah, ini kan bisa dibagi dengan V, hati-hati. Setelah mencoret harus tanggung jawab diberi hasil, ya. Tidak bisa cek gitu, nggak boleh. Nah, berarti hasilnya berapa? Ada 1 pernya. 1 per R tot sama dengan 1 per R1 sama plus 1 per R2. Nah, ini dari sini sebenarnya. Nah, ini. Jadi dapat disimpulkan. Kita simpulkan ya, kesimpulan berarti di sini. Kesimpulan pada rangkaian seri begitu ya. Pada rangkaian seri yang di sini rangkaian paralel. Pada rangkaian seri itu I-nya, I-tot itu sama di setiap titik. I1 plus sama dengan I2 sama dengan dan seterusnya. Kalau paralel yang sama ada V-nya. V-tot ya kan di setiap titik dia sama, perbedaan potensialnya. V1 sama dengan V2 sama dengan seterusnya. Kemudian kalau kan kita menjabarkan 3 ya Om Ferry ya. Berarti bagaimana dengan R tadi ya, R totnya adalah langsung penjumlahannya. R berapa? R1 ditambah R2. Bagaimana R-nya yang di sini R tot? Nah, R totnya pakai 1 per sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan seterusnya. Ini juga plus dan seterusnya. Bagaimana dengan V? Kalau di sini sudah penjumlahan, berarti di sini V-nya adalah bagaimana? Maaf, kebalik. Kalau yang di sini sudah sama, berarti di sini V-nya penjumlahan. V1 plus V2 tadi sudah saya jelaskan dan seterusnya. Berikutnya yang ini sama, berarti I-nya di sini, I-totnya adalah penjumlahan. Gini. Jadi kalau satunya penjumlahan, satunya sama, satunya penjumlahan. Nah, ini kesimpulan yang harus selalu dipahami. Kalau saya cukup menghafal ini, bahwa di setiap rangkaian seri arusnya sama, seperti got itu ya, got pada depan rumah Anda, kalau tidak ada cabangnya itu berarti dia seri. Nah, itu arusnya sama di setiap titik masing-masing rumah jika dia tidak bercabang. Nah, ini. Nah, jika arusnya sama maka V-nya penjumlahan. Nah, R-nya ini gitu. Yang lain paralel dibalik gitu saja. Nah, ini ada contoh soal 5.5 dari buku diktat Anda. Dari rangkaian listrik di bawah ini tentukan hambatan pengganti A dan C. Jadi dari sini sampai sini. Caranya bagaimana? Kita cari yang paling sederhana. Ini tambah ini Bu nggak bisa. Ini tambah ini nggak bisa. Kenapa Bu nggak bisa? Lah ini terhubung dengan ini. Yang paling sederhana adalah ini. Yang paling dalam. Tidak terhubung dengan yang lain kan itu. Jadi kita langkah pertama ini dulu. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua berarti ini misalkan RP1 ya. Langkah kedua baru RP1 dengan ini. Ini langkah kedua. Kita cek di sini RP1 betul kan? R3 dan R4. Kita masukkan ini 3, ini 6, samakan penyebut berarti 2. Ini 6 berarti 2 tambah 1 3, berarti kan 3 per 6. Karena ini masih 1 per dibalik 6 per 3. Baru berikutnya yang ini. Nah, ini langkah kedua. Jadi ini langkah terujung ya. Ini langkah kedua. Nah, ini dengan ini kan seri akhirnya karena RP1 kan rangkaiannya jadi begini. Yang ini kan jadi rangkaian berikutnya kan begini. Maaf saya gambar rangkaiannya saja ya. Ini begini, ini jadi begini. Ini tetap. Ini RP1. Ini R seberapa ini R1, ini R2, ini R5. Nah, saya gambar rangkaiannya saja ya. Hambatan yang lain tidak. Nah, begini.
Nah ini langkah kedua, berarti ini dengan ini. Ini kan RS. Jadi satu hambatan kan, maka jadinya begini. Nah ini begini, kemudian ini begini. Nah, ini RS 1. Nah penjabarannya ini RS 1. Ini 2. Ini RP1 tadi ditambah R2. RP1 ditambah R2. Hasilnya adalah 4 ditambah 2, R2 nya kan 2. R2 nya berapa ini? Iya 4 ditambah ini 2. Betul 6 ohm. Berikutnya langkah berikutnya ini kan bisa digabung ini menjadi RP2. Nah gambarnya jadi begini. Nah gini. Nah ini RP2. Ini jadi R berapa? R tetap R1, ini R1. Jadi kalau mengerjakan runtut ya, dari sini rangkanya ke sini, kemudian ini ke sini, baru ke sana. Nah ini berarti kita cari secara seri ya, berarti R1 ini kita kerjakan RP2 dulu. RP2 adalah dari ini 1/6 tadi sudah ketemu ini. 1/RS1 ditambah 1/R5. R5 nya adalah 12, 1/RS1 adalah 6. Samakan penyebut ya. 2 tambah 1 sama dengan 3/12. Dibalik berarti 12/3 adalah 4. Ketemu RP2. RP2 ini 4. Berarti kan menjadi R total akhirnya. Jadi R tot. Dari mana R tot? Adalah R seri berapa? R tot adalah R seri terakhir atau R seri 2. Kita masukkan berarti RP2 ditambah R1. RP2 nya berapa tadi? 4. R1 nya adalah 2. Hasilnya adalah 6. Begini caranya ya. Berikutnya disuruh mencari kuat arus yang keluar dari elemen. Kuat arus yang keluar di sini. Itot. Mencari itot di sini sudah dijelaskan ini. Itot tadi sudah saya bahas. Ohm R ya. R totalnya ketemu 6, R kecilnya 0,5 berarti 26 dibagi 6,5 ketemunya 4. Berikutnya yang ditanya adalah VAB, VBC dan VAC. VAB berarti ini dengan ini. Maka kita kerjakan di sini. VAB ya I kali R1, IAB-nya berapa tadi? Kita cek. IAB-nya itot ya. Itotnya 4, kemudian RAB-nya adalah 28. Kemudian VBC kita lihat VBC di mana? VBC juga itot. Berarti itot berarti juga pakai I berapa nilainya 4. Berarti 4 kali RP2. R paralel 2 ini. BC itu. Lihat BC. Nah, ini R paralel 2. Ini semua BC. Sini sampai sini. Ya. Tadi kan ini RP1, RS1. Kemudian ini dengan ini RP2 di sini. RP2 ketemu tadi berapa? Kita cek RP2 4. Berarti 4 kali 4 16. Kita cek. Berikutnya VAC ya, betul 16. Berikutnya VAC ya itu total lagi. Antara A sampai C kan malah sini, malah justru total ya. Berarti 4 I-nya, kemudian R totalnya AC-nya berarti R total ya 6. 4 kali 6 24. Berikutnya yang D ditanya adalah kuat arus yang melalui R2 dan R5. Ya kita masukkan saja kuat arus yang melalui R2 itu kita lihat kuat arus yang melalui R2 itu ini. Nah ini kuat arusnya. Ditanya I2. Berarti I-nya kan yang melalui sini tadi sudah ketemu berapa? Nah berarti kita V-nya kan sama. VBC. Kita pakai VBC kan bisa. Ya ini VBC 16. Kemudian kita masuk R seri 1. Nah, RBC. VBC dan RBC. Nah, ini RBC. Nah, ini.
Nah, ketemunya kan sama ini, harusnya ini kan di sini RBC adalah 2,67. Sekarang yang ditanya I2 berarti ya khusus VBC ini. Nah, VBC ini berarti VBC bagi I2 bentar I2 itu ini, berarti yang tadi ketemu itu yang ini, yang I5. Yang ini adalah I5. Oh, perumpamaan ya, boleh ya, nggak apa-apa. Nah, ini ketemunya. Ini VBC-nya 16, kemudian R5-nya kita cek. R5-nya adalah 12. Ya, ini pakai perumpamaan, nggak apa-apa. 16 dibagi 12 adalah 1,33 ampere. Demikian anak-anakku, materi kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.